Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Renaldi Mas Yusuf, lalu ada Delia Safitri, lalu ada Ihsan Mujibur Rahman, lalu ada Intan Cahaya, dan ada Lydia De Vega. Nah, di sini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan, dan itu untuk dari PT Cemilen. Sini kami utama akan mempresentasikan tentang di indeks B3. Indeks B3 itu merupakan biaya usaha lainnya. Nah, komponen itu ada gaji, upah, gratifikasi, honorium dan THR dan sebagainya. Lalu ada biaya transportasi, lalu ada biaya penyusutan dan amortisasi, lalu ada biaya sewa, sampai ke biaya pemasaran atau promosi dan biaya lainnya. Lalu selanjutnya ke indeks B31 tentang gaji, upah. Oh iya, sebelumnya kan di sini ada B3 ini bisa apa ya, B3 sama B7 kan bisa tempat buat koreksi akunnya di sini. Nah, kalau kami ini pakai B3 untuk misalkan ada temuan bukti baru atau salah masuk pos atau ada double entry gitu. Nah, kalau yang B7 ini untuk urusan deductible atau non-deductible dari si akunnya ini. Apakah bisa apakah jadi pengurang atau tidak. Selanjutnya untuk yang B31. B31 tadi kan tentang gaji, pegawai, gaji, upah, dan bonus. Di sini tidak ada koreksi karena tidak ada salah input ataupun double entry. Walaupun sebenarnya PPA ditanggung dan bisnis hari raya ini bukan merupakan objek pajak, tapi nanti dijelaskan di indeks B7 untuk koreksi fiskalnya. Selanjutnya B32. B32 juga ini kan tentang biaya transportasi, tidak ada koreksi sini tentang double entry ataupun salah masuk pos. Walaupun sini ada biaya makan dengan bukti bon yang dianggap bukti bon ini tidak terlalu kuat, nanti akan dikoreksi di indeks B7. Selanjutnya di B33 ini tentang biaya penyusutan dan amortisasi. Sini juga tidak ada salah input ataupun double entry, maka tidak ada koreksi dari pemeriksa. Walaupun ada setelah dihitung ulang terdapat perbedaan antara yang di SPT dengan yang dihitung oleh pemeriksa, tapi nanti ini masuknya ke B7. Selanjutnya ke B34. Ini ada biaya sewa, juga tidak ada double entry maupun salah input. Selanjutnya B35. Ini tentang biaya bunga pinjaman. Ini juga tidak ada salah input output double entry, walaupun nanti kan ada koreksi fiskal di sanksi denda hambatan penyampaian SPT dan sanksi administrasi di indeks B7. Selanjutnya ke B36. Ini B36 ada biaya perbaikan dan pemeliharaan dan juga biaya profesional. Pada biaya kedua akun ini tidak ada salah input ataupun double entry, sehingga tidak ada koreksi dari si pemeriksa. Nah, nanti di biaya perbaikan di indeks B361 nanti ada koreksi fiskal sebesar 50% dari 500.000, karena yang hanya boleh dibebankan untuk kebaikan handphone perusahaan itu hanya 50%, tapi nanti dikoreksinya di indeks B7.
Selanjutnya, B37 ini ada juga piutang tak tertagih dan juga tidak ada salah input maupun double entry dari perusahaan, maka si pemeriksa tidak mengkoreksinya. Selanjutnya untuk B38, ini B38 tidak ditemukan adanya royalti dari si perusahaan. Selanjutnya, untuk B39, nah ini untuk biaya promosi, tadi kan ada double input kalau si perusahaan sudah membebankan di harga pokok penjualannya. Tadi kan sebesar 96 juta. Dengan sudah di-cross up sebesar 20%, maka terdapat koreksi sebesar 16 juta. Sehingga menurut pemeriksa ini seharusnya biaya promosinya ini sebesar 108 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan. Oke, baik. Selanjutnya di B310 ini kita ada KKP tentang biaya lainnya. Biaya lainnya ini ada biaya operasional, biaya asuransi, pajak, sumbangan, lain-lain, dan biaya BBM. Bisa dijelaskan di B311. Next. Nah, di B311 juga sama ini seperti yang telah dijelaskan Ucup juga. Sebelumnya kalau misalkan di sini tuh berdasarkan bukti yang ada itu sudah tepat, hanya saja mungkin diperlukan penyesuaian fiskal positif yang akan dijelaskan di KKP B7. Oke, selanjutnya juga masih sama, relatif sama, hanya beda akunnya saja. Langsung aja ke B4 aja deh. Di B4 berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa penghasilan dari luar usaha ini telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan bukti yang ada yang disoal, namun terdapat penghasilan yang merupakan objek pajak PPh 4 ayat 2 dan bukan objek pajak gitu. Sehingga harus dikoreksi, namun dikoreksinya ini dikoreksi di KKP B8. Selanjutnya B5 pun sama karena ini PPh 4 ayat 2, jadi nanti akan dikoreksi positif di B7. Selanjutnya B6 tidak penghasilan neto luar negeri karena tidak ada, jadi tidak dilakukan pengujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baik, selanjutnya kita ke indeks B.7. Ini tentang penyesuaian fiskal positif. Jadi di sini kami ada 12 indeks sebagai referensi. Lanjut B7.1. Tentang biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Di sini tidak yang pertama itu ada biaya asuransi, yaitu dari asuransi kesehatan pemegang saham, di mana perlu dilakukan koreksi positif sebesar 10,5 juta. Next, B7.2, yaitu ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang pertama itu ada persediaan akhir barang rusak. Jadi kalau di soal itu disebutkan bahwa jumlah realisasi atas barang rusak hanya sebesar 7,5 juta, sehingga atas sisa sebesar 4,25 juta perlu dilakukan koreksi. Yang kedua adalah piutang tak tertagih. Jadi di sini kami lakukan koreksi seluruhnya, yaitu sebesar 45,7 juta. Alasannya adalah karena kalau di soal itu kemungkinan tidak dapat ditagih sebesar 25 juta. Dan atas jumlah sebesar 25 juta ini tidak memenuhi persyaratan, yaitu si PT Cemilan ini dia tidak menyerahkan kepada KPP setempat, jadi tidak boleh dibebankan. Nah, sisanya sebesar 20,7 juta kami menganggap bahwa jumlah tersebut masih dalam bentuk cadangan sehingga tidak boleh dibebankan juga. Next, B7.3, yaitu untuk penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Kami ada melakukan beberapa koreksi. Yang pertama ada internet rumah direktur, lalu ada voucher handphone direktur, PBB rumah direktur, PPh 21 ditanggung perusahaan, dan bingkisan hari raya kami koreksi seluruhnya, yaitu totalnya sebesar ke bawah del 44,25 juta. Next, B7.4,
Di sini kami tidak melakukan pengujian. Next, B7.5. Ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Di sini kami lakukan koreksi atas biaya sumbangan. Jadi WP dalam SPT-nya itu telah melakukan koreksi sebesar 15 juta. Namun seharusnya yang dikoreksi itu adalah sebesar 23 juta. Sehingga kami perlu melakukan koreksi tambahan sebesar 8 juta. Karena dalam soal disebutkan bahwa biaya sumbangan dialokasikan itu untuk korban banjir di Tangerang. Sedangkan banjir di Tangerang itu bukan merupakan salah satu bencana nasional, sehingga perlu kita koreksi seluruhnya. Next, B7.6 tentang pajak penghasilan. Jadi, atas pajak penghasilan ini ada dua yang kita koreksi, yaitu PPh 4E2 atas sewa bangunan dan jasa giro. Dikoreksi seluruhnya dengan total 8 juta rupiah. Next, B7.7 atas gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma CV ini tidak dilakukan pengujian. Next, B7.8 pada sanksi administrasi dilakukan koreksi pada pos biaya bunga dan biaya lainnya, yaitu meliputi sanksi administrasi bunga PPh, sanksi denda terlambat penyampaian SPT, sanksi PPB, dan sanksi PKB dengan total koreksi sebesar 4,5 juta. Lalu next, B7.9, ada selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Jadi di sini ada data dari WP bahwa penyusutan itu sebesar 47 juta. Sedangkan setelah dilakukan perhitungan menurut pemeriksa sebesar Rp31.256.313, sehingga atas selisih sebesar Rp15.743.687 perlu dilakukan koreksi positif. Next, B7.10. Ini tidak kami lakukan pengujian. Next, B7.11. Atas biaya yang ditangguhkan pengakuannya juga tidak kami lakukan pengujian. Lalu B7.12, ini ada penyesuaian fiskal positif lainnya, ada beberapa item yang kita koreksi. Yang pertama, biaya operasional kantor, biaya perbaikan dan pemeliharaan handphone perusahaan, kita koreksi 50%, yaitu 4,5 juta dan 250 juta. Lalu untuk jamuan kepada pelanggan, kita koreksi seluruhnya karena tidak terdapat daftar nominatif sebesar 21 juta. Lalu yang terakhir adalah biaya makan perjalanan dinas dengan bukti bon. Kami koreksi juga karena menurut kami bukti bon ini kurang kredibel untuk dapat dijadikan sebagai bukti yang memenuhi persyaratan. Gitu. Jadi totalnya yang dilakukan koreksi positif adalah 36,35 juta. Lanjut, B8. Nah, di sini kami lakukan penyesuaian fiskal negatif. Terdapat 5 indeks referensi, namun hanya ada satu indeks yang kami lakukan pengujian, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. B8.1. Nah, ini ada dari sewa bangunan, dari PT Trikarya, kemudian ada dividen dari PT Tunggal Jaya, karena dia ini hubungan istimewa, lebih dari 25%, lalu ada jasa giro. Dengan total yang perlu dikoreksi adalah 47,5 juta. Next, untuk B2 sampai B5 ini tidak dilakukan pengujian. Lalu B9, juga atas fasilitas penanaman modal ini tidak dilakukan pengujian. Next, B10, kompensasi kerugian juga tidak dilakukan pengujian. Lalu B11 tentang PPh terutang. Nah, di sini kami lakukan perhitungan PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 dan pasal 31E. Yang pertama itu peredaran usaha 16,6 miliar. Lalu ada penghasilan dari luar usaha, dari sewa bangunan 50 juta, sewa alat 25 juta, dividen dari PT Tunggal 20 juta, dividen dari PT Eka 5 juta, jasa giro 15 juta, dan laba penjualan aktiva 75 juta. Jadi, peredaran bruto sesuai dengan SE2 2015 itu sebesar 16,79 miliar. Lalu, PKP menurut pemeriksa adalah 2,18 miliar. Nah, ini nanti akan dijelaskan di indeks B.
Lalu PKP dibulatkan yaitu 2,18 miliar sekian. Jadi ini dilakukan perhitungan, kita menghitung PKP yang mendapatkan fasilitas dan tidak mendapatkan fasilitas, sehingga kita peroleh PPh terutang yang mendapat fasilitas sebesar 77 juta sekian, dan yang tidak memperoleh fasilitas itu 389 sekian, sehingga total PPh terutangnya itu 460.148.551. Next, dilanjutkan oleh Adel. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang B12. B12 ini merupakan gabungan dari B12.1 dan B12.2. Ini tentang kredit pajak. Selanjutnya B12.1 itu tentang kredit pajak PPh 22. Nah, kalau sebagaimana yang telah dicantumkan di soal, kredit pajak PPh 22 ini tidak ada yang kurang datanya dan sudah sesuai dengan data MPN dan telah dikonfirmasi. Oleh karena itu, kredit pajaknya tetap sama 50 juta seperti yang di soal. Kemudian untuk B12.2 itu kredit pajak PPh 23 itu juga sama, PPh 23 yang telah dipotong oleh pihak lain adalah sebesar 750.000 ditambah 500.000, jadi harga kredit PPh 23 sebesar 1.250.000. Kemudian ini B13 adalah kredit pajak PPh 25. Nah, kredit pajak PPh 25 itu buktinya kan SSP PPh 25 dan juga MPN. Nah, di soal itu dinyatakan bahwa ini tidak ada yang kurang-kurang dan tidak ada yang cacat, sehingga semuanya dapat dikreditkan. Kemudian indeks C, nah mulai masuk ke PPh pasal 21. Nah, di PPh pasal 21 ini ada beda, hanya beda di sini sih. Jadi kan sebenarnya ini sama 550 sama 550. Tetapi kalau di sini berdasarkan hasil pemeriksaan pajak itu ditemukan bahwa biaya gaji itu terdiri dari gaji pegawai 374.250, kemudian ada tunjangan, kemudian bingkisan hari raya. Nah, ini bingkisan hari raya kan natura, jadinya kami keluarkan lalu diganti dengan yang uang saku ini yang 25 juta juga. Jadi yang iuran BPJS dibayar perusahaan, PPh 21 ditanggung perusahaan, dan tunjangan PPh 21 itu tetap bisa dibebankan sehingga totalnya tetap sama 550 juta juga. Kemudian untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu ada di 2Q9. 2Q9 tuh di sini. Di ini biaya buruh yang dibayar harian ini ditemukan adalah sebesar 5 juta. Kemudian yang sebagaimana dilaporkan oleh wajib pajak juga pegawai tidak tetap adalah 5 juta, berarti benar. Nah, terus kalau untuk yang tenaga ahli itu kalau menurut si wajib pajak adalah 10 juta nih yang bukan pegawai. Nah, sedangkan yang ditemukan oleh pemeriksa itu adalah ini tenaga di titik 6. Nah, biaya profesional di sini adalah 80 juta dan diterangkan lebih lanjut di sini jasa profesional merupakan pembayaran jasa konsultan, pajak budi dan rekan milik pribadi atas jasa konsultasi selama 1 tahun. Nah, berarti ini harus dikoreksi sebesar 70 juta. Kemudian tinggal di jumlah objek PPh pasal 21-nya. Lalu untuk pajak terutangnya ini sama menurut wajib pajak dan menurut pemeriksa, kecuali untuk bagian yang tenaga ahli. Untuk tenaga ahli kita harus menghitung ulang karena tadi kan dikoreksi jadi 80 juta. Nah, cara menghitungnya sama seperti yang pernah kita belajar dulu, yaitu 80 juta dikali 50% untuk mencari DPP PPh brutonya, kemudian baru dikali tarif pasal 17-nya yaitu 5%. Jadi dapatlah 2 juta ini. Kemudian dikoreksi jadi ada 1.750.000.
Kemudian tinggal dijumlahkan, dapatlah ini 25.447.000 yang untuk menurut pemeriksa adalah 27.197.000. Kemudian masih ada PPh pasal 21 kurang bayar sebesar 1.750.000 karena yang sudah disetor oleh wajib pajak adalah 25.447.000. Kemudian si wajib pajak ini mendapatkan sanksi administrasi karena kan dia tadi kurang bayar ya, jadinya ini atas pajak kurang bayarnya sebesar 1.750.000 dikali 2% yaitu bunganya dikali 7. Kami kali 7 karena ini kan SPT-nya tahun 2019. Nah, kami berasumsi bahwa memeriksanya itu adalah di bulan Juli tahun 2020, jadinya dikali 7. Kemudian dapatlah ini diturunin. Nah, kemudian ini berarti PPh 21 yang masih harus dibayar adalah PPh 21 kurang bayar ditambah sanksi administrasi tadi, yaitu sebesar 1.995.000. Oke. Terus kemudian ada ekualisasi objek PPh pasal 21 dengan laporan keuangan. Nah, ini merupakan rincian-rinciannya tadi, dapatnya dari mana? Ini kan tadi gaji pegawai, ini. Nah, terus dapatlah 635 juta menurut si pemeriksa. Ini sama kok sama yang ini tadi. Nih, sama-sama kayak ini. Nah, terus ternyata ada koreksi objek pajak sebesar 70 juta. Kemudian ada PPh 21 terutang atas jasa profesional yang harus dikoreksi juga karena kan tadi si wajib pajak itu baru menyetornya sebesar 250.000. Berarti ada koreksi PPh 21 sebesar 1.750.000. Kemudian ini masuk ke sheet G. Nah, ini G itu ada PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 itu tadi terdiri dari nih ada bunga. Bunga tuh menurut pemeriksa ada karena kalau di soal itu di SPT si wajib pajak hanya merinci kalau dia hanya bilang bahwa bunga itu ini hanya biaya bunga saja dan tidak dirinci mana yang bunga pinjaman, mana yang bunga sanksi administrasi dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut berdasarkan temuannya si pemeriksa pajak itu ditemukan bahwa biaya bunga itu terdiri dari bunga pinjaman kepada PT Adi itu sebesar 48 juta. Sehingga hasil temuannya ini dituangkan ke dalam kertas indeks G. Nah, udah dapat 48 juta. Kemudian kalau untuk yang ini yang sewa itu masih sama 15 juta juga. Nah, untuk jasa lainnya ini menurut si wajib pajak adalah 30 juta. Sedangkan menurut pemeriksa itu adalah 47.750.000. Nah, itu beda di sini. Oh, sheet G1 berarti di sini. Ini di sini jasa parkiran kantor 47,5 di state di soal dan juga handphone perusahaan ada 250.000 itu berdasarkan indeks B7.12 yang telah dikoreksi tadi. Nah, kemudian dapatlah kalau di total yang menurut wajib pajak 45 juta, menurut pemeriksa adalah 110.750.000. Nah, kemudian di sini pajak terutangnya juga berarti kan harus kita hitung ulang. Nah, untuk bunga kan berarti 15%, berarti 48 juta dikali 15% dapat 7.200.000. Kemudian untuk sewa sama, untuk jasa lainnya dihitung ulang juga karena ini beda. Jadi 47.250.000 dikali 2%, dapatlah 950.000. Sehingga PPh 23 yang kurang dibayar adalah sebesar 7.555.000 karena yang sudah disetor oleh wajib pajak sebesar 900.000. Kemudian untuk sanksi administrasi juga ada SKPKB karena kan ini kurang bayar, berarti dikali 2% juga dan dikali 7 karena tadi meriksanya di bulan Juli. Kemudian berarti PPh 23 yang harus dibayar adalah 7.555 ditambah 1.057.700. Dapatlah 8.612.700. Oke, terus kemudian ini ada ekualisasi objek PPh pasal 23 dengan laporan keuangan. Nah, ini juga ini adalah rincian-rincian yang tadi.
yang menurut pemeriksa ini 48 juta, ditambah sewa kendaraan 15 juta, dan ditambah biaya perbaikan sebesar 47.750.000, sehingga dapatlah jumlah 110.750.000. Kemudian ini ada selisih dengan objek pajak menurut SPTWP, ini menjadi koreksi objek pajak, yaitu sebesar 65.750.000. Kemudian ada PPh 23-nya sebesar 1.315.000. Oke, terus, nah ini masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini, si wajib pajak dia tidak melaporkan SPT-nya. Nih, di sini dia tidak ada langsung dari SPT PPh pasal 23 ke SPT masa PPN. Seharusnya tuh dia melaporkan kan. Kemudian juga di bagian yang SPT sini dia juga tidak menjabarkan ini biaya sewanya sini 70 juta. Tapi ternyata setelah diperiksa oleh pemeriksa pajak ditemukan bahwa biaya sewa itu terdiri dari biaya sewa gedung dan sewa kendaraan. Nah, sewa gedung itu kan objek PPh pasal 4 ayat 2. Makanya di sini kita tulis ini 55 juta ada di sini. Kemudian berarti PPh-nya juga ada dikali 10%, jadi dapat 5.500.000. Berarti PPh 4 ayat 2 yang kurang dibayar adalah sebesar 5.500.000. Kemudian dikenakan sanksi administrasi SKPKB karena masih kurang bayar, yaitu 5.500.000 dikali 2% dikali 7 bulan. Lalu PPh pasal 4 ayat 2 yang masih harus dibayar berarti 5.500.000 ditambah 770.000. Nah, terus ini dapat STP, yaitu berupa denda pasal 7 KUP. Nah, di pasal 7 KUP ini dinyatakan bahwa kalau wajib pajak itu tidak melaporkan SPT-nya, maka itu nanti SPT masa lainnya itu dikenakan denda sebesar 100.000. Nah, ini ada ekualisasi objek PPh pasal 4 ayat 2. Dia juga sama, ada 55 juta. Menurut wajib pajak itu 0, berarti ada koreksi objek pajak sebesar 55 juta, dan koreksi PPh pasal 4 ayat 2-nya sebesar 5.500.000. Dan ada STP pasal 7 UU KUP sebesar 100.000. Kemudian masuk ke PPN. Nah, di PPN ini terlebih dahulu saya jelaskan dulu di yang penyerahan PPN berdasarkan ekualisasi dengan peredaran usaha di SPT tahunan PPh Badan. Jadi itu, nah ini kan di peredaran usaha menurut wajib pajak adalah sebesar 15.600.000. 15.600.000. Nah, kalau berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak, itu dia penyerahan dengan FP yang tidak digunggung ini adalah sebesar ini nih, penjualannya adalah sebesar 15.600.000.000. Nah, sedangkan menurut pemeriksa ini sebesar 16.600.000.000. Kenapa? Karena kalau yang di soal itu dia bilang bahwa penjualan di atas tim pemeriksa menemukan adanya temuan bukti invoice yang belum dilaporkan oleh wajib pajak pada PTA sebesar 1 miliar. Nah, atas temuan tersebut belum dipungut PPN oleh wajib pajak, maka ditambahkan 1 miliar di sini. Kemudian ini ada pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma ini dapatnya dari sini. Kalau di soal itu dia ada di poin yang sini, poin yang H. Dia bilang kan biaya promosi adalah pemberian sampel produk kepada konsumen sebanyak 200 box mie instan dengan harga penjualan 96.000 per box. Nah, berarti ini kan biaya promosi adalah pemberian cuma-cuma. Jadi kita masukkan ke sini 200 dikali 96.000 sebesar 19.200.000. Kemudian untuk yang dikuranginya ini dia tidak ada, sehingga jumlah penyerahan seluruhnya adalah penjualan ditambah yang sini dikurangi bagian yang ini, dapatnya tetap sama kalau menurut wajib pajak. Kalau menurut pemeriksa itu 16.600.000.000 ditambah 19.200.000. Dapatlah hasil segini. Kemudian berarti masih ada selisih sebesar 1.019.200.000. Nah, kemudian ada STP pasal 14 ayat 4 ini karena wajib pajak tidak membuat faktur pajak, kan ini pemberian cuma-cuma, tapi
wajib pajaknya itu tidak membuat fakturnya, sehingga dikenakan STP sebesar selisihnya ini tadi, DPP PPN dikali 2%-nya, berarti dapat 20.384.000. Berarti lanjut ke yang N sini, ini penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri, ini berdasarkan yang di soal adalah 15.400 juta. Berarti kalau menurut pemeriksa adalah yang dilaporkan oleh si wajib pajak ditambah dengan kekurangan yang tadi, yang sebesar segini 119.200, sehingga didapatkanlah sebesar segini. Kemudian untuk penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN ini masih sama seperti yang di soal. Terus kemudian jumlah penyerahannya ini ditambah yang di sini juga ditambah sini. Untuk yang tidak turut PPN tidak ada, berarti jumlah penyerahannya adalah sebesar menurut PP 15.600 miliar, kalau menurut pemeriksa 16.619.200. Untuk PPN penyerahan barang dan jasa ini sesuai yang di soal sih. Ini. Ini yang PPN masukan dapat dikreditkan sebesar 1.540.000.000. Menurut wajib pajak segitu, tapi kalau menurutnya si pemeriksa itu adalah 16.419.200 dikali 10%. Nah, untuk PPN penyerahan yang dipungut oleh pemungut ini dikali 10%. Kemudian ini juga sama, tinggal diturunin. Kemudian yang beda lagi adalah ini tinggal diturunin dari yang sini. Ini sama, ini dari soal yang di sini. Di sini sih dibilangnya di soal bahwa pajak masukan yang dikreditkan oleh wajib pajak terdiri dari PPN impor sebesar 200 juta. Nah, 200 juta berarti kan ini untuk impor, berarti untuk penyerahan dalam negeri adalah 1.540.000.000 dikurangin 200 juta. Dapatlah 1.340.000.000. Nah, sisanya tinggal ditambah saja. Kemudian dapat deh perbedaannya. PPN kurang bayar adalah sebesar 101.920.000. Nah, kemudian masih ada SKPKB, karena kan ini masih kurang bayar. Dikali 2%, dikali 7 bulan, dapatlah 14.268.800. Kemudian PPN yang masih harus dibayar adalah sanksi ditambah PPN kurang bayar ini. Kemudian untuk STP-nya ini yang sama yang kayak penghitungan ekualisasi tadi, 20.384.000. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Lydia. Kita ke induk. Enggak. Baik, kemudian kita akan saya akan menjelaskan mengenai pengujian peredaran usaha yang ada di indeks B11. Indeks B11. Nah, di sini di indeks B11, pengujian peredaran usahanya itu menggunakan dua teknik pemeriksaan, yaitu berdasarkan bukti pendukung dan berdasarkan pengujian arus piutang. Di indeks B11, Del. Nah, ya. Jadi pengujian peredaran usahanya itu menggunakan dua teknik pemeriksaan, yaitu berdasarkan bukti pendukung dan berdasarkan arus piutang. Kita bisa melihat yang pertama, pengujian peredaran usaha berdasarkan bukti pendukung di indeks B111. Nah, di sini pengujian peredaran usaha berdasarkan bukti atas peredaran usaha menurut SPT itu sebesar 15.600.000.000. Sementara menurut pemeriksa itu 16.600.000.000, sehingga ada koreksi sebesar 1 miliar. Hal ini karena ditemukan atas pemeriksaan ditemukan bukti invoice yang belum dilaporkan oleh WP sebesar 1 miliar. Kemudian kita akan ke teknik pemeriksaan yang kedua, yaitu indeks B112. Nah, yang kedua di indeks ini kita akan melakukan pengujian arus uang dan arus piutang, yaitu penghitungan penghasilan bruto yang untuk penerimaan ada penerimaan tunai dan penerimaan non tunai. Yang untuk penerimaan tunai, yaitu ada penerimaan uang kas dan bank. Nah, ini didapatkan dari soal
pada soal nomor 7. Pada soal nomor 7 yang ada informasi terkait penjualan, yaitu penerimaan dari pelunasan piutang usaha sebesar 16.980.170.000. Nah, itu didapatkan dari soal. Nah, kemudian kita ke penerimaan yang non tunai. Penerimaan non tunai itu sebenarnya di bukti potong itu ada PPh 23 atas dividen dan alat sewa. Namun itu tidak dimasukkan di sini karena itu akan dibahas sudah dibahas di B7. Kemudian yang akrual, yang pertama yaitu atas piutang usaha. Piutang usaha ini kita ambil berdasarkan data yang ada di soal. Maaf, jadi piutang usaha yang ada di soal nomor informasi yang ada di soal nomor 7. Nomor 7, Del. Nah, ini saldo piutang usaha 1 Januari itu sebesar 450.234.500, saldo akhir 564.350.000, penghapusan piutang sebesar 45.700.000. Nah, itu kita jumlahkan, didapatkan jumlahnya yaitu saldo akhir piutang usaha dikurang saldo awal ditambah dengan penghapusan piutang. Didapatkan jumlahnya sebesar 159.815.000. Kemudian untuk uang muka dan pendapatan ditanggungan tidak ada, sehingga ke bawah deh. Sehingga kita kan mendapatkan penghasilan bruto termasuk PPN. Itu kita jumlahkan semuanya, didapatkan hasilnya sebesar 17.139.985.500. Kemudian yang D itu PPN dipungut sendiri. PPN dipungut sendiri itu diambil dari SPT masa PPNWP, yaitu yang jumlah penyerahan seluruhnya itu sebesar 15.600.000.000. Kemudian berdasarkan informasi di soal, pemeriksa menemukan penyerahan kepada pemungut yaitu PMDKI sebesar 200 juta rupiah, sehingga atas PPN dipungut sendiri itu totalnya 15.400.000.000. Nah, yang kedua, DP pungut sendiri tidak bersumber pada kas bank itu tidak ada, sehingga totalnya semua menjadi 15.400.000.000. Nah, menurut pemeriksa itu total semua dari as itu sebesar 15.599.985.500. Sementara penghasilan bruto menurut WP yang peredaran usahanya itu sebesar 15.600.000.000. Jadi ada selisih sebesar 14.500. Nah, atas data ini, data yang sudah kita temukan di indeks B111 dan B112, kita masukin ke indeks B1.1. Nah, di indeks B11 ini kita udah menemukan peredaran usaha berdasarkan bukti pendukung itu menurut SPT 15.600.000.000, menurut pemeriksaan 16.600.000.000, sehingga ada koreksi 1 miliar. Kemudian atas pengujian peredaran usaha berdasarkan pengujian arus piutang ditemukan menurut SPT itu 15.600.000.000, sementara menurut pemeriksa itu 15.599.985.500. Nah, atas data ini kita masukin ke indeks B.1. Nah, di indeks B.1 ini, yaitu pengujian atas peredaran usaha, kita menggunakan yang pengujian atas peredaran usaha berdasarkan bukti pendukung karena lebih dapat dipertanggungjawabkan karena ada bukti invoice-nya, yaitu yang ada koreksi sebesar 1 miliar. Adapun koreksi ini karena berdasarkan pengujian ditemukan bukti invoice yang dilaporkan oleh WP itu sebesar 1 miliar. Jadi kita menggunakan itu. Selanjutnya kita akan ke indeks B2, yaitu pengujian HPP. Nah, di pengujian HPP ini ada pembelian bahan atau barang dagangan ditambah dengan pembelian impor, ditambah dengan persediaan awal, dikurangi dengan persediaan akhir. Kita bisa melihat pembelian bahan atau barang dagangan di indeks B2.1.
Oke, di indeks B2.1 berdasarkan data SPT pembelian lokalnya itu sebesar 11.177 juta, begitu juga dengan pemeriksa sehingga tidak ada koreksi. Kemudian ada pembelian impor barang dagangan. Kita bisa melihat rinciannya di B2.11. Nah, kita melakukan ekualisasi pembelian impor dengan DPP PPN impor, di mana pada SPT itu ditemukan bahwa kredit PPh 22 impornya itu sebesar 50 juta. Karena perusahaan memiliki API, maka kita gross up untuk mendapatkan DPP PPN impor. Kita buat dengan tarif 2,5% sehingga untuk mencari DPP impornya itu kita bagi 50 juta dibagi dengan 2,5%, didapatkan hasilnya 2 miliar. Nah, sementara penghitungan penghasilan brutonya menurut pembelian impor menurut SPT PPh badannya itu sebesar 2.250 juta, sementara pembelian impor menurut SPT PPN itu sebesar 2 miliar. Jadi ada selisih sebesar 250 juta. Kemudian kita ke B.22. Nah, di persediaan akhir barang dagangan menurut SPT sebesar 125.500.000, begitu juga dengan pemeriksa sehingga tidak ada koreksi. Persediaan akhir barang rusak juga sebesar 11.750.000. Menurut pemeriksa sebenarnya melakukan temuan adanya realisasi persediaan akhir barang rusak itu sebenarnya sebesar 7,5 juta. Jadi, tapi tidak dikoreksi di sini karena telah dikoreksi indeks B7. Jadi jumlahnya itu sebesar 114.750.000. Nah, atas data yang sudah kita temukan ini, kita masukkan ke indeks B.2, yaitu pengujian HPP tadi. Setelah kita melakukan penghitungan, kita menemukan pembelian bahan atau barang dagangan menurut SPT, WP, dan pemeriksa itu sama, sehingga tidak ada koreksi. Sementara pembelian impor itu ada koreksi sebesar 250 juta, di mana menurut SPT itu 2250, sementara menurut pemeriksa itu ada 2 miliar. Nah, kemudian yang persediaan awal itu sama, tidak ada koreksi, dan persediaan akhir juga sama karena tidak ada koreksi. Jadi HPP-nya itu pembelian bahan barang dagangan ditambah pembelian impor ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir didapatkan sebesar menurut pemeriksa didapatkan sebesar 13.130.750.000, sehingga terdapat koreksi sebesar 250 juta. Nah, atas ini semua yang sudah kita jelaskan tadi, kita masukin ke indeks B, yaitu PPh badan. Nah, yang pertama itu penghasilan neto komersial dalam negeri, peredaran usaha ada koreksi sebesar 1M, ini semua angka-angkanya telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian HPP ada koreksi 250 juta, biaya usaha lainnya ada koreksi sebesar 16 juta, sehingga penghasilan neto itu didapatkan peredaran usaha dikurangi HPP dikurangi dengan sehingga didapatkan penghasilan neto dari usaha itu sebesar 1.266 juta. Kemudian penghasilan dari luar usaha tidak ada, biaya dari luar usaha tidak ada, sehingga didapatkan pada jumlah satu nomor H itu jumlahnya sebesar ada koreksi sebesar 1.266 juta. Nah, begitu juga selanjutnya ke bawah itu telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke induk. Nah, di induk ini merupakan rekapan hasil dari PPh badan, PPh 21, PPh 23, PPh 42, dan PPN. Nah, sebenarnya ini angka-angkanya juga tadi sudah angka-angkanya ini berdasarkan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kurang lebih begitu. Jadi angka-angkanya ini sama dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan tentang rekonsiliasi fiskalnya. Untuk rekonsiliasi fiskal sebenarnya kita hanya perlu merekap dari apa yang telah kita kerjakan di KKP B1, B7, B3, semua KKP tersebut yang berhubungan dengan adanya penyesuaian fiskal positif maupun negatif, seperti penjualan yang tadi dijelaskan oleh Lydia, ada temuan bukti invoice yang belum dilaporkan, kita koreksi positif, lalu ini ada di B11, lalu ada pembelian impor barang dagangan 250.000 koreksi fiskal, ada di B21,
persediaan akhir barang rusak telah dijelaskan oleh Intan tadi di B72 ditemukan HPP-nya segini menurut pemeriksa, penjualan dikurang HPP, ada laba kotor, lalu laba kotor ini dikurangi oleh biaya-biaya yang telah dijelaskan oleh Renaldi maupun oleh Intan ya, di B73 maupun B3 ya. Kemudian nantinya didapatkan penghasilan neto usaha, lalu ditambahkan juga penghasilan luar usahanya. Ada sewa bangunan yang tadi sebenarnya telah dikoreksi oleh si WP, namun kita tambahkan lagi koreksi fiskal negatif ya sebesar 12.500.000. Dan ini semua nantinya ditambah penghasilan dikurangi biaya, hasilnya PH neto fiskal ini harus sesuai dengan indeks B2 gitu. Gitu aja sih kalau rekonsiliasi fiskal. Dan itu juga Pak, berakhir juga penjelasan dari kelompok kami. Kembali ke Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih San, teman-teman kelompok 3 ya. Baik, tadi sudah dijelaskan. Intinya adalah tentang koreksi fiskal ya teman-teman ya. Nah, sekarang langsung ke kelompok 2 dan 1 ya. Tapi nanti saya minta tolong kalian highlight saja kira-kira bagian mana yang berbeda dengan kelompok yang 3 tadi. Jadi biar tidak terlalu lama. Jadi semoga kalian menyimak tadi penjelasan dari kelompok 3, terus kalian nanti coba highlight, punya saya begini Pak, punya kelompok 3 begini, gitu ya. Jadi mudah-mudahan biar cepat. Baik, kelompok 2, silakan. Pak, izin share screen. Silakan. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Silakan, Medina. Halo? Halo? Apa suara saya terdengar? Ya, silakan. Ya, selamat malam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andi, Arvita, Cindy, Medina, dan Bella ingin mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan kami. Lalu di tab indeks, langsung indeks saja. Nah, di indeks ini sebenarnya hampir sama seperti kelompok yang sebelumnya tadi yang kami bahas, yaitu yang pertama dari peredaran usaha. Kami melakukan pengujian peredaran usahanya menggunakan 2 metode, yaitu peredaran usaha berdasarkan bukti dan pengujian arus uang atau arus piutang yang nanti akan dibahas di indeks B111 dan 112. Lalu yang kedua yaitu dari babak penjualannya. Untuk pembeliannya kami melakukan evaluasi pembelian impor dengan PPN impor di indeks B211, dan selanjutnya yang lainnya yaitu persediaan akhir biaya usaha lainnya akan dijelaskan di indeks B yang lainnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Scroll dulu ya. Indeks B1 akan dijelaskan oleh teman saya Rila. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai B1. Sebelum masuk B1, kita masuk ke B11 yang dimulai dari B11.2. Pada bagian ini adalah untuk menguji peredaran usaha melalui arus piutang. Sama seperti kelompok sebelumnya, kami melakukan pengujian melalui penerimaan tunai sebesar 16.981.70.
kemudian non tunai kosong karena bukti potong sama seperti kelompok sebelumnya masuk ke B7. Lanjut ke bagian akrual, di mana selisih antara saldo awal dan akhir piutang usaha, kemudian ditambah dengan penghapusan piutang, dapat 159.815, sama seperti kelompok sebelumnya, dijumlahkan, dapatkan penghasilan bruto, termasuk PPN 17.139. Kemudian PPN dipungut sendiri, 15.600, dikurang 200 karena penyerahan kepada Pemda, dapat 15.400 sekian-sekian. Lanjut ke bawah, kemudian untuk DPP PPN dipungut sendiri, tidak ada, sehingga tetap lanjut 15.400 dikurangi PPN atas unsur tersebut 1.540.000, sehingga bruto menurut pemeriksa melalui pengujian arus piutang adalah 15.599.985.500. Sedangkan menurut wajib pajak peredaran usaha sebesar 15.600.000.000. Terdapat selisih 14.500 yang tidak terlalu signifikan sehingga dilakukan pengujian secara langsung di B11.1.1. Lanjut di B1.1.1 kami melakukan pengujian bahwa ditemukan invoice yang belum dilaporkan sama seperti kelompok sebelumnya. Nanti hasil rekapan dari kedua bagian sebelumnya dimasukkan ke B11. Lanjut ke B11, dapat koreksi sebesar 1 miliar karena 1 miliar dan 14.500 melalui pengujian baik melalui arus piutang dan bukti-bukti yang ada, sehingga nanti dipindahkan ke B1. Lanjut ke B1, merupakan rekapan dari B1.1. Lanjut ke B.2.2, lanjut setelah lanjut untuk B.2.2 terdapat perbedaan untuk persediaan akhir barang rusak sama seperti kelompok sebelumnya, yaitu menurut pemeriksa 7.500.000 karena yang benar-benar terrealisasi adalah sebesar 7.500.000. Lanjut B3.2, B3.1 dulu. B3.1 bahwa sama seperti kelompok sebelumnya, tidak ada perbedaan antara SPT dan pemeriksa karena berdasarkan bukti. Namun untuk koreksi secara fiskal nanti akan dibahas pada B7. Lanjut B32. Koreksinya apa, Rila? Apa? Koreksinya apa nanti yang di B3 berapa? Yang 31, Pak. Iya, ya. Tadi koreksinya nanti di B7 apa aja yang dikoreksi? Itu terkait dengan bingkisan hari raya, Pak. PPA 21 ditanggung perusahaan karena merupakan natura. Ya, itu, Pak. Sama tunjangan PPA. Itu aja, Pak. Oke. Lanjut ke B3.3.2. Secara umum sama seperti kelompok sebelumnya, tapi kami ada koreksi di sini di bagian biaya makan perjalanan dinas dan bukti bond. Sama seperti kelompok sebelumnya, menurut kami bukti bond tersebut tidak kredibel untuk dijadikan bahan bukti. Lanjut ke B.3.3, tidak ada perbedaan, tapi nanti di B7 akan dibahas ada perbedaan dengan penyusutan secara fiskal menurut pemeriksa. Untuk secara bukti memang sama antara SPT dan pemeriksa. Kemudian B34. Untuk B34
Untuk sewa gedung, sewa kendaraan antara SPT dan pemeriksa secara bukti tidak ada salah hitung atau bukti yang tidak valid, semuanya sama antara SPT dan pemeriksa. Bisa kita lanjut ke B.3.5. Juga tidak ada perbedaan untuk bukti dan penyajian secara angka sama antara SPT dan pemeriksa. Mungkin nantinya akan ada koreksi di sanksi nanti antara sanksi administrasi dan denda pembayaran SPT di B7. Lanjut ke B.3.6. Antara SPT dan pemeriksa tidak ada perbedaan terkait dengan angka-angka ataupun bukti. SPT dan pemeriksa sepakat memiliki angka yang sama. Mungkin akan berbeda di koreksi fiskal di B7 nanti dibahas. Kemudian B.3.7, B.3.6 merupakan rekapan dari B.3.6.1, di mana nanti terkait dengan perbaikan handphone perusahaan ada koreksi di B7 sekitar 50%. Lanjut ke B.3.7, antara biaya piutang tak tertagih antara SPT dan pemeriksa tidak ada perbedaan, namun nanti akan ada koreksi di B7. Kemudian di B.3.8 tidak ada pengujian terkait royalti. Masuk ke B.3.9. Terkait biaya promosi. Menurut SPT 124 juta, namun menurut pemeriksa 0 karena sudah menjadi termasuk ke dalam HPP sehingga harus dikoreksi sebesar 124 juta. Masuk ke B.3.10 merupakan rekapan dari B.3.10.1 sampai .5. Di B.3.10.1 merupakan biaya operasional kantor terkait secara bukti maupun angka tidak ada perbedaan antara SPT dan pemeriksa. Kemudian B.3.10.2 juga tidak ada. Lanjut 10.3, 10.4 dan 10.5 hingga biaya lain-lain. Secara bukti maupun penyajian angka-angka tidak ada perbedaan antara SPT dan pemeriksa. Kemudian B.4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk yang B4, untuk bagian B4 ini masih sama dengan kelompok 3. Semua angkanya telah dilaporkan dan juga bukti-buktinya juga sudah kredibel sehingga belum ada koreksi dan nanti akan dikoreksi saat di B7 dan juga B8. Kemudian untuk selanjutnya B5. Untuk B5 juga tidak ada perbedaan dengan kelompok sebelumnya karena angkanya telah dilaporkan sesuai dengan bukti yang kredibel juga, jadi belum dikoreksi. Nanti akan dikoreksi di bagian B7 sama B8. Kemudian untuk selanjutnya B6. Untuk B6 ini tidak dilakukan pengujian. Next. Oke, untuk bagian B7 itu terkait dengan penyesuaian fiskal positif. Nah, bedanya kami dengan kelompok 3 tadi, kalau kelompok kami cuma membuat indeks tambahan terkait yang memiliki perbedaan antara SPT dan juga menurut pemeriksa yang pertama itu di B.7.1 sama dengan kelompok sebelumnya, itu asuransinya di koreksi karena diperuntukkan untuk pemilihan saham.
Nah, untuk yang B.7.2 itu di situ memiliki sedikit perbedaan dengan kelompok 3, yaitu untuk bingkisan hari raya tidak kami masukkan ke sini, tapi kita masukkan ke koreksi bagian harta bantuan ataupun sumbangan. Next, B.7.3. Next. Oke. Nah, di sini tadi hampir mirip sama kelompok sebelumnya, cuman perbedaan dari kelompok kami itu perbedaan alokasi saja. Terus untuk yang pajak penghasilan sama dengan kelompok sebelumnya, itu biaya PPh 4 ayat 2-nya. Kita koreksi fiskal positif. Terus next, B.7.5. Ini juga sama dengan kelompok 3. Next. Begitupun juga yang di penyusutan B.7.6 itu sama dengan kelompok 3. Terus yang B.7.7 di situ kelompok kami ada perbedaan di mana yang menurut kami yang masuk dalam penyesuaian fiskal positif lainnya itu yang pertama perbaikan handphone perusahaan. Terus untuk piutang tak tertagih, voucher handphone bagian pemasaran dan juga jamuan kepada pelanggan. Terus next di bagian B.8. Nah, sini bagian B.8 kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu isinya B.8.1 terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu terdiri dari sewa bangunan dari PT Trikarya, terus jasa giro dari Bank Mandiri, dan juga dividen dari PT Tunggal Jaya. Nah, selanjutnya untuk B.9 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya B.9 itu kelompok kami tidak melakukan pengujian karena sama dengan kelompok sebelumnya, tidak ada dalam soal. Kemudian B.10 juga sama. B.11 tentang PPh badan terutang. Penghitungan kelompok kami dengan kelompok sebelumnya berangkutannya sudah sesuai, tapi yang berbedanya itu pada penghasilan kena pajak menurut pemeriksanya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di indeks B. Kemudian yang berbeda lagi tuh karena PKP-nya sudah berbeda, pasti penghitungan selanjutnya juga berbeda. Nah, kalau PKP yang dapat fasilitas itu kami dapat sebesar 643 jutaan, terus PKP yang tidak mendapat fasilitas itu sebesar 1.606 jutaan. Kemudian PPh terutang kelompok kami dapat hasil 80.406.509 rupiah, dan yang tadi PPh terutang yang mendapat fasilitas, ya kemudian PPh terutang yang tidak mendapat fasilitas itu dapat 401.667.610 rupiah, sehingga jumlah total PPh terutang ada 482.104.209 rupiah. Nah, kemudian lanjut ke B12, sama dengan kelompok sebelumnya, tidak ada koreksi dengan yang di SPT karena berdasarkan pengujian di B12.1 tentang kredit pajak PPh 22 sudah buktinya sudah ada di soal, sama juga dengan kredit pajak PPh 23. Kemudian lanjut kredit pajak PPh pasal 25 juga sudah sama dengan kelompok sebelumnya, dapat total 430 juta karena di soal buktinya sudah lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi, Yusril. Kemudian di bagian C itu terkait
Yang tadi terkait dengan kertas kerja pemeriksaan untuk objek pajak PPh 21, kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya, itu untuk pegawai tetap, objeknya itu 550 juta. Di sini untuk di bagian C.1 dulu. Sini untuk gaji pegawai, tunjangan iuran BPJS, PPh 21 dan tunjangan PPh 21, kelompok kami menganggapnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan berdasarkan soal yang ada, yaitu di bagian akhir dikatakan bahwa perhitungan pegawai tetap yang berasal dari gaji, tunjangan iuran BPJS, PPh 21 ditanggung, dan tunjangan PPh 21 itu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan untuk bingkisan hari raya yang 25 juta itu kita keluarkan, namun digantikan dengan uang saku yang didapatkan dari biaya transportasi sebesar 25 juta. Jadi besaran DPP dari pegawai tetap itu sama. Terus untuk PPh 21 yang terutang yang kurang dibayar itu sama juga dengan kelompok sebelumnya, itu 70 juta belum dikenakan PPh 21, sehingga nanti akan ada PPh pasal 17 itu 2 juta, di mana nanti 2 jutanya itu akan dikurangi sama PP yang telah disetor sebesar 250.000, sehingga akan ada koreksi sebesar 1.750.000. Terus next ke bagian G. Di bagian G itu, nah di sini menurut kelompok kami di situ ada bedanya terkait dengan dengan kelompok lain, kelompok sebelumnya, di mana kalau kelompok sebelumnya kalau nggak salah tadi untuk objek PPh 23-nya itu cuma 47.500. Nah di sini kelompok kami untuk perbaikan handphone perusahaan, kami juga mengasumsikan bahwa handphone perusahaan tersebut itu diperbaiki oleh badan. Jadi termasuk juga dengan sebagai objek PPh 23. Itu letak perbedaannya. Untuk perhitungannya itu tinggal ditambahkan saja 500 kali 200 kali 2%. Sehingga nanti untuk PPh 23 yang tarif 2%, koreksi PPh 23 itu 360.000, sedangkan untuk yang tarif 15% 7.200.000. Sehingga total koreksi PPh 23-nya adalah 7.560.000. Terus untuk sanksinya itu berupa SKPKB. Untuk STP-nya tidak dikenakan STP karena SPT-nya telah dilaporkan, namun di sini yang membedakan adalah angka yang dilaporkan itu kurang bayar, sehingga akan dikenakan SKPKB. Untuk STP-nya tidak dikenakan. Terus next untuk bagian indeks K. Nah, di indeks K ini terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2, di mana WP itu tidak melaporkannya. Ini kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya, karena WP tidak melaporkan SPT PPh pasal 4 ayat 2, jadi nanti ada pertama akan dikenakan SKPKB dulu, itu sebesar 2% dikali 7 dikali dengan 5.500.000, terus nanti ditambah lagi dengan STP atas tidak melaporkan SPT PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 100.000. Terus next bagian N, indeks N. Nah, di sini kelompok kami itu ada perbedaan dengan kelompok sebelumnya, itu yang di bagian yang harga jual aktiva pasal 16D ayat Undang-Undang PPN. Kalau kita lihat tadi di laporan laba rugi itu ada laba penjualan aktiva. Nah, seperti kita ketahui kalau untuk penjualan aktiva itu juga termasuk sebagai objek PPN, di mana DPP-nya adalah harga jualnya. Di soal dikatakan harga jualnya itu adalah 100 juta. Jadi di sini menurut pemeriksa total peredaran usahanya itu pertama 16,6 ditambah dengan harga jual aktiva pasal 16D itu 100 juta ditambah lagi dengan pemberian cuma-cuma 16 juta. Nah, di sini untuk
perhitungan pemberian cuma-cuma kita di sini adalah kan yang dilaporkan sebagai biaya promosi itu kan itu sebesar harga jualnya. Namun seperti kita ketahui bahwa untuk pemberian cuma-cuma DPP-nya dalam PPN adalah harga pokok penjualannya. Jadi kita keluarkan dulu unsur profitnya itu sebesar 20%. Jadi didapatkan DPP-nya adalah 16 juta untuk pemberian cuma-cuma. Sehingga nanti untuk PPN-nya itu akan dikenakan STP pasal 14 ayat 4, yaitu tidak membuat faktur pajak sebesar 2% dikalikan dengan 1.116 juta. Nah, terus lanjut ke bagian indeks N-nya. Nah, jadi di sini selain STP tadi juga akan dikenakan SKPKB karena kurang membayar. Jadi nanti untuk SKPKB-nya bawah. Nah, nanti SKPKB-nya akan dikenakan bunga pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 15.624.000. Jadi untuk PPN ini selain dikenakan SKPKB atas kurang bayar, dikenakan juga STP atas tidak membuat faktur pajak sebesar 22.320.000. Terus lanjut ke bagian B induk. Oke, di bagian B induk bisa lebih besar. Oke. Di bagian B induk atas. B dulu. Indeks B. Ya, oke. Nah, di sini tadi peredaran usahanya menurut pemeriksa kan 16,6. Terus lanjut, ini angka-angkanya berdasarkan indeks B.1 sampai dengan B.13. Langsung aja ke bagian ini, yang PPA yang kurang dibayar itu adalah atas. Nah, situ PPA yang kurang bayar menurut pemeriksa adalah Rp854.209. Nah, atas Rp854.209 itu akan dikenakan SKPKB pasal 13 ayat 2. Itu sebesar 2% dikalikan dengan 7 bulan. Dihitung dari setelah bagian dari akhir tahun pajak berakhir, yaitu dari Januari sampai dengan tanggal penerbitan SKPKB-nya diasumsikan di bulan Juli, tanggal 13. Jadi bunganya itu selama 7 bulan. Hingga nanti SKPKB-nya adalah 119.500, untuk sanksinya adalah sebesar 119.589. Sehingga nanti PP yang masih harus dibayar adalah sebesar 973.798. Terus lanjut ke induk. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ringkasannya bahwa di PPh badan itu PPh yang masih harus dibayar dari kelompok dari PP ini adalah 973.798. Terus untuk PPh pasal 21 itu yang masih harus dibayar adalah 1.995.000. Terus untuk yang PPh pasal 23 itu yang masih harus dibayar adalah 8.618.400. Terus PPh pasal 4 ayat 2 yang masih harus dibayar itu adalah 6.270.000 untuk SKPKB-nya dan STP-nya itu 100.000. Dan untuk PP-nya itu yang masih harus dibayar adalah 127.224.000 untuk SKPKB-nya dan STP itu 22.320.000. Mungkin 320.000. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, makasih Andi dan teman-teman ya. 2. Lanjut kelompok 1, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ada Sindu, Yulia, Dini, Jim, dan saya Nisrin dari Azahara. Langsung aja ke B38 dulu, Nduk. Gedein, Nduk. Untuk B38 tuh ada biaya royalti, ini nggak ada sama sekali, jadi nggak ada yang diapa-apain. Terus ke B37, nah biaya piutang tak tertagih ini itu tuh udah benar sesuai dengan yang di buktinya, tapi nanti dikoreksi fiskal. Terus lanjut B3. Nah, terus bukan ke sampingnya. Bukan ke kiri B361. Nah, terus ini juga ada biaya perbaikan, ada pembayaran jasa parkiran dan perbaikan handphone perusahaan. Ini sudah sesuai, tapi nanti yang perbaikan handphone perusahaan itu dikoreksi 50% di rekonsiliasi fiskalnya. Terus next lagi ke kiri. Nah, kemudian tadi ini kan yang 48 juta biaya perbaikan dan peliharaannya sama biaya profesional itu ada 80 juta dan ini juga sama dengan kelompok sebelumnya juga. Terus lanjut. Terus ini juga ada biaya bunga pinjaman, sudah sesuai semua, tapi nanti untuk sanksi administrasi bunga sama sanksi denda itu kita koreksi di rekonsiliasi fiskal positif. Next. Kemudian untuk biaya sewa, ada sewa gedung dan sewa kendaraan, totalnya 70 juta, telah sesuai. Next. Ini biaya penyusutannya menurut WP itu 47 juta, tapi nanti setelah di pemeriksaan itu sekitar 31 juta di soal, dan itu dikoreksinya di bagian rekonsiliasi fiskal. Next. Kemudian untuk biaya transportasi, itu ada biaya angkutan dengan bukti tiket, biaya inap, buktinya kwitansi, biaya aku ini semuanya udah lengkap bukti-buktinya, jadi nggak perlu ada yang dikoreksi, tapi ya udah aman semua. Next. Kemudian gaji pegawai, tunjangan, bingkisan hari raya, iuran BPJS, PPh 21 sama tunjangan. Ini juga datanya udah sama semua, tapi nanti untuk bingkisan hari raya sama PPh 21 ditanggung perusahaan itu dikoreksi di bagian rekonsiliasi fiskal. Kemudian untuk B9 sama B310 dijelaskan oleh Jim. B39. Nah, untuk di B39 itu sama dengan berbeda dengan kelompok 3. Kami di sini pakai asumsi semua biaya promosi itu sudah dimasukkan ke HPP, jadi agar supaya tidak double maka kita koreksi. Next. Nah, untuk B310 ini sama seperti kelompok 3. Terus juga next. Ini juga sama B310-1, B310-2 kami sama dengan kelompok 3. B310-3 juga sama. B310-4 juga sama. B3 next. Ini juga sama dengan kelompok 3. B4, B5, B6 sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk B7, ini kan ada 12 perkiraan. Nah, yang kalau yang sama kelompok 3 tadi ada perbedaan. Untuk yang pertama ini biaya yang dibebankan untuk kepentingan sekutu ini sama baik sama kelompok 3 maupun sama kelompok 2.
Nah, kemudian yang kedua ini pembentukan atau pemenuhan dana cadangan di kelompok kami itu nggak ngasih angka di sini sama kayak yang kelompok 2, tapi kalau yang kelompok 3 tadi berbeda karena mereka memasukkan yang persediaan akhir rusak sama piutang tak tertagih. Kemudian yang ketiga, ini yang natura, ini jumlahnya coba ke B73, B72. Nah, ini di sini ada perbedaan kalau kita masukin yang bingkisan hari raya di natural. Kalau tadi yang kelompok sebelum, yang kelompok 3 tadi masukinnya itu di biaya sumbangan. Balik lagi ke B7 dulu. B7 aja. Terus selanjutnya jumlah yang lebih kewajaran sama-sama 0. Kemudian yang harta yang dihibah, bantuan dan juga sumbangan ini jumlahnya sama 2 kelompok sebelumnya. Kemudian yang pajak penghasilan sama jumlahnya sama-sama 8 juta sama yang kelompok sebelumnya. Kemudian yang gaji yang dibayarkan ke anggota ini karena nggak ada jadi 0. Kemudian untuk sanksi administrasi sama kayak yang 2 kelompok sebelumnya. Terus selisih penyusutan komersil di atas fiskal sama kayak kelompok sebelumnya 15.743. Kemudian selisih amortisasi tidak ada, biaya yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada, kemudian ada fiskal positif lainnya. Coba ke B77. Nah, di sini yang bikin beda itu karena kita nyantumin piutang tak tertagih di penyusunan fiskal positif lainnya. Kalau yang di kelompok 3 tadi dia nyantuminnya di yang pencadangan. Kemudian untuk yang voucher handphone sama perbaikan handphone ini udah sama, terus kita tidak mengoreksi jamuan makan dinas karena tadi di B3 juga nggak dianggap koreksi karena dianggap sudah benar. Lanjut ke B8. Nah, untuk B8 ini jumlahnya itu sama kayak yang 2 kelompok sebelumnya. Terus B9 ini kita tidak melakukan pengujian. Terus B10 juga tidak melakukan pengujian. Kemudian B11. Nah, B11 ini tadi kita ngerekap sebenarnya nanti di PKP yang menghasilkan kena pajak ini dapatnya dari di sheet BPH badan. Nah, nanti dari penghasilan kena pajak ini dilakukan penghitungan berapa penghasilan PPH terutangnya menggunakan mekanisme 31E sehingga dihasilkan penghasilan PPH terutangnya 479.201.877. Oke, selanjutnya masuk ke B12, dimulai dari B12.2, ini sudah sama dengan kelompok 1 dan kelompok 3. B12.1 juga sama, B12 juga sama dengan kelompok 1 dan 3. B13 juga sama dengan kelompok 1 dan 3 karena ini semuanya buktinya sudah ada di soal. Kemudian masuk ke C. Di C ini sudah sama dengan kelompok 1 dan 3, cuman sama dengan kelompok 1 dan 3. Kemudian berbedanya paling di sini aja karena kita asumsi bulannya berbeda. Kemudian di C1 masih sama dengan kelompok 1 dan 3, seperti tadi yang dijelaskan Yusril. PPh pasal 17-nya 2 juta, terus akhirnya yang dipotong yang sudah disetorkan sisanya 1.750. Kemudian masuk ke ini, kertas kerja untuk PPh 23. Ya, bedanya ada di bunga. Kami tidak memasukkan bunga ke dalam sini.
Kemudian untuk yang lainnya masih sama. Untuk G1, bedanya adalah pos-posnya ini tidak ada yang bunga, jadi menghasilkan total yang agak berbeda. Kemudian masuk ke K. Ini masih sama dengan kelompok 1 dan 3. Ya, sama. Sampai denda dan pasal 7 KUP-nya masih sama. Untuk K1 masih sama dengan kelompok 1 dan 3. Kemudian masuk ke kertas kerja PPN. Di sini kami sama dengan kelompok 3, di mana kami menggunakan, di N1, perhitungannya kami menggunakan harga HPP. Jadi harga jual diselisihkan dengan marginnya. Hingga dapatnya 16 juta untuk pemberian cuma-cumanya. Kemudian KN, ya ini isinya sama dengan kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok. Oh, maaf, masih dilanjutkan oleh teman saya Zin. Yandu B22. Sindu, halo. Tolong B22. Iya, sebentar. Ya, untuk bagian B22 ini, yaitu tentang persediaan akhir, kelompok 1 itu ada perbedaan dengan kelompok 3. Di kelompok 3 tadi untuk persediaan akhir barang rusaknya, menurut pemeriksa 11.750.000 juga, tapi menurut kelompok kami itu 7.500.000 karena terdapat koreksi positif atas nilai persediaan akhir barang rusak sebesar 4.250.000 karena di soal itu disebutkan bahwa nilai realisasi atas barang rusak yang sebelumnya juga sudah dicadangkan itu sebesar 7.500.000. Next. Ya, kemudian B211 itu terkait ekualisasi pembelian impor dengan DPP PPN impor. Nah, di sini kita membandingkan pembelian impor menurut SPT PPH dan menurut SPT PPN. Nah, ini tadi sama dengan kelompok 3 juga, yaitu ada selisih 250 juta. Next. Next, B21 itu terkait dengan pembelian. Di sini tidak ada perbedaan dengan kelompok 3. Jadi untuk pembelian impor barang dagangan itu ada koreksi sebesar 250 juta. Next, untuk B2 itu terkait dengan harga pokok penjualan. Nah, di sini perbedaan ada di pembelian ya. Jadi untuk di pembelian ini untuk kelompok kami dijadikan satu, pembelian impor dan juga pembelian dalam negerinya. Sedangkan untuk kelompok 3 tadi dipisah sepertinya penulisannya. Tapi untuk angkanya itu sama, ada koreksi 250 juta. Ya, lanjut B112. Untuk B112 ini ada pengujian peredaran usaha berdasarkan pengujian arus uang dan piutang. Nah, di sini pertama penerimaan tunai itu sebesar 16.980 juta sekian. Itu disebutkan dalam soal ada penerimaan dari pembayaran piutang.
Kemudian ada penerimaan non tunai, yaitu bukti potong yang diterima oleh perusahaan. Nah, di sini itu ada bukti potong dari PPh 23. Nah, itu tadi berbeda dengan kelompok 3, karena di kelompok 3 tadi sepertinya 0, sedangkan di kelompok kami itu 1.250.000. Sedangkan untuk yang akrualnya itu berbeda di bagian penghapusan piutang. Tadi kalau kelompok 3, penghapusan piutangnya itu 45,7 juta, sedangkan dari kelompok kami itu 20,7 juta karena terdapat koreksi fiskal sebesar 25 juta sebelumnya tadi terkait dengan penghapusan piutang. Sehingga penghasilan bruto termasuk PPN-nya itu 11 miliar 100 juta sekian, dan untuk PPN dipungut sendiri, jumlah penyerahan seluruhnya 15,6 miliar, dan penyerahan kepada pemungut 200 juta itu sama dengan kelompok sebelumnya. Sehingga penghasilan bruto menurut pemeriksa itu 15 miliar 576 juta sekian, dan penghasilan bruto menurut WP itu 15,6 miliar, sehingga terdapat selisih sebesar 23 juta sekian. Next. Selanjutnya untuk B11 ini ada peredaran usaha berdasarkan bukti. Nah, di sini sama dengan kelompok sebelumnya ada koreksi sebesar 1 miliar. Next, di B11 ini kita ngerekap dari B111 dan B112 bahwa berdasarkan pengujian itu kita kan ada 2 pengujian. Yang pertama berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap bukti terkait, dan juga ada berdasarkan pengujian arus uang dan piutang. Dan kesimpulannya itu kita pakai peredaran usahanya itu 16,6 miliar. Next. Bagian B1 untuk peredaran usaha ini sama dengan kelompok sebelumnya. Next, bagian B itu terkait dengan PPh badan. Ini karena tadi sebelumnya itu ada beberapa pos yang kita juga berbeda dari kelompok sebelumnya, sehingga hasilnya pun berbeda. Di PPh badan ini PPh yang terutang adalah sebesar 479 juta itu menurut pemeriksa, sehingga dikoreksi 290 juta sekian, dan untuk kredit pajaknya dan PPh 25-nya juga sama, sehingga di sini dari kelompok kami itu hasilnya masih lebih bayar sebesar 2.048.000. Next, untuk di induk, bagian induk ini adalah rekap dari semua yang tadi sudah dikerjakan. Nah, karena tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa ada beberapa yang berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda. Selanjutnya untuk indeks itu juga sama seperti kelompok sebelumnya. Selanjutnya rekonsiliasi fiskal. Di bagian rekonsiliasi ini juga tentunya ada beberapa yang berbeda dengan kelompok sebelumnya. Di bagian penjualan kami mengkoreksi positif sebesar 1 miliar. Kemudian di HPP itu pembelian impor kita koreksi positif 250 juta, dan persediaan akhir barang rusak itu kami koreksi positif juga sebesar 4.250.000. Nah, kemudian di bagian biaya-biaya itu di biaya gaji dan tunjangan ada koreksi 31.750.000 itu atas
bingkisan hari raya dan juga PPh 21 ditanggung perusahaan yang tidak boleh dibiayakan. Kemudian di biaya perbaikan dan pemeliharaan itu juga kami koreksi sebesar 250.000 karena untuk perbaikan handphone perusahaan itu hanya boleh dibiayakan setengah. Biaya piutang tak tertagih dikoreksi 25 juta karena tidak diserahkan daftarnya ke DJP. Kemudian untuk biaya penyusutan ini dikoreksi tadi sesuai perhitungan. Kemudian biaya promosi juga dikoreksi seluruhnya karena asumsi kami itu sudah dimasukkan ke HPP sehingga tidak boleh dibiayakan lagi sebagai biaya promosi. Kemudian untuk biaya operasional kantor itu dikoreksi karena voucher handphone itu hanya dibiayakan setengah, yaitu sebesar 4,5 juta. Kemudian internet rumah direktur itu juga tidak boleh dibiayakan, dan voucher handphone direktur itu juga tidak boleh dibiayakan, sehingga totalnya koreksi 12 juta. Kemudian biaya asuransi sebesar 10,5 juta itu karena tadi untuk asuransi kesehatan pemegang saham sehingga tidak boleh dibiayakan. Kemudian untuk biaya pajak itu tadi ada sanksi dan sebagainya sebesar 5,5 juta. Dan untuk biaya sumbangan, tadi kan sebelumnya wajib pajak sudah melakukan koreksi sebesar 15 juta dari total 23 juta, sehingga ini kami tuliskan di sini 8 juta untuk menurut WP-nya dan dikoreksi 8 juta juga sehingga 0. Kemudian untuk biaya lain-lain ini tidak kami koreksi karena dengan asumsi bahwa sudah ada daftar nominatif untuk jamuan pelanggan sehingga tidak dikoreksi. Kemudian untuk biaya bunga ini dikoreksi sebesar 4 juta sehingga di situ total penghasilan neto usahanya adalah 2.130 juta sekian. Kemudian untuk penghasilan luar usaha itu sewa bangunan, sewa bangunan dan juga jasa giro itu karena final sehingga dikoreksi negatif. Kemudian untuk dividen itu BOP sehingga dikoreksi juga. Kemudian untuk biaya dari luar usaha itu PPH karena PPH sehingga tidak boleh dibiayakan sehingga semuanya dikoreksi. Dan di sini sesuai dengan perhitungan kami sebelumnya PPH terutangnya 479 juta sekian dan masih lebih bayar sebesar 2 juta sekian. Mungkin cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yulia dan teman-teman. Nah, makasih ya kelompok 321 sudah mempresent pekerjaannya. Sebenarnya kalau kalian perhatikan memang untuk KKP ini lebih cenderung ke arah dari di mana kita menempatkan koreksi ya. Kalau koreksi visual mungkin kalian sudah cukup familiar, meskipun tadi beberapa hal yang mungkin saya agak kurang cocok sama pendapat kalian. Pertama terkait dengan voucher handphone untuk bagian pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan. Nah ini kalau di cap berapa itu? Cap 220/2002 mengatakan bahwa yang boleh dikurangkan 50% itu adalah untuk biaya pembelian voucher, pengisian voucher atau perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya. Nah, ini tricky. Apakah memang bagian pemasaran itu menunjuk orang per orang, atau memang itu digunakan oleh bagian pemasaran untuk pekerjaan, gitu ya. Jadi tricky di situ. Hampir semua dari kalian tadi 3 kelompok mengatakan bahwa itu dikoreksi, gitu ya. Tapi tolong diperhatikan lagi bahwa bisa saja ini sebenarnya adalah sebuah fasilitas di kantor ketika dia butuh telepon yang menggunakan handphone ini, gitu ya. Jadi tolong ditelaah lagi masalah itu. Kemudian terkait kelompok 3 tadi, kelompok 3 tadi kan sempat mempresent terkait dengan
kalau tidak salah memasukkan koreksi persediaan akhir ke dana cadangan ya. Nah, ini menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya untuk persediaan barang rusak ini, persediaan akhir yang barang rusak ini seharusnya masuk ke dalam apa namanya KKP terkait dengan penghitungan HPP. Jadi kalian koreksi saja di sana nggak apa-apa. Karena apa? Pertama, memang kita tidak menemukan tempat di apa namanya di ini di mana di koreksi fiskalnya di SPT ya. Sebentar. Di sini ya, di sini kita tidak melihat adanya tempat untuk si koreksi fiskal tadi, itu ya, sehingga ini sebaiknya ditempatkan di HPP saja, seperti itu. Nah, kemudian kelompok 2 tadi memang lebih ke itu sih, kenapa kok perbaikan handphone ini kok kok dikoreksi, itu kenapa itu ya. Kemudian terkait dengan masalah sumbangan, masalah bingkisan. Kalau bingkisan itu mau dimasukkan natura itu lebih baik karena kan dia diberikan untuk pegawai, kemudian semuanya dapat. Bahkan kalau mau mengasumsikan bahwa bingkisan itu adalah sebuah makanan, itu sebenarnya nggak perlu dikoreksi gitu ya. Jadi katakanlah kalian berasumsi bahwa ini bingkisan adalah sebuah makanan, ya kalau makanan itu natura berupa makanan itu kalau semua pegawai itu dapat dan itu apa namanya diberikan di kantor, maka itu bisa menjadi satu yang bisa dikurangkan itu ya. Jadi kalian bisa cari lagi dasar hukumnya ada itu. Nah, kemudian untuk hal-hal lainnya tentu kalian harus perhatikan bahwa yang perlu kalian masukkan dalam koreksi fiskal penyesuaian fiskal positif ini adalah poin-poin yang memang ada di dalamnya, itu ya. Ada di dalam sini tadi. Sorry. Sini tadi. Sesuai dengan SPT ada gaji, ini sanksi, ini betul, ini harusnya ada gitu ya. Kemudian selisih konsultan ini sebenarnya juga ada gitu. Jadi perlu kalian perhatikan poin-poin mana yang bisa masuk ke sini. Makanya sebenarnya inti dari mata kuliah ini adalah ketika membuat KKP adalah bagaimana kalian melakukan koreksi fiskalnya, gitu ya. Sudah benar tadi banyak dari kalian hampir semuanya mengatakan bahwa dividen ketika pemilikannya 30% maka dia bukan objek pajak, gitu ya. Kemudian tadi ada yang unik kelompok 2, dia jeli sekali melihat adanya penjualan aktiva, gitu ya. Itu ada PPN 16D, gitu ya, itu bisa dimasukkan. Jadi memang pemeriksaan ini suatu hal yang adu kejelian, kira-kira mana yang kita bisa temukan hal-hal yang kira-kira itu harus dikoreksi, itu ya. Nah, untuk terkait dengan beberapa poin menyangkut PPN semua sudah benar ya. Kemudian masalah pajak yang lain, ada PPh 23, PPh 4/2, kemudian PPh 21 itu sebagian besar sudah benar. Memang terkait dengan kalian harus paham bahwa yang namanya tunjangan PPh 21 itu boleh dikurangkan dan dia juga harus dihitung sebagai penghasilan dalam PPh pasal 21, tetapi untuk terkait dengan PPh 21 itu ditanggung perusahaan itu harus dikoreksi, ya. Nah, tentu penghitungannya tidak akan sama plek gitu ya, sama persis antar kelompok karena saya paham bahwa semuanya punya asumsi masing-masing. Ya, jadi di sini saya tidak akan mempermasalahkan hitungannya, tetapi yang jelas asumsi kalian atau penempatan posisi kalian di KKP itu harus reasonable. Jangan sampai ada penempatan yang nyeleneh gitu ya, tidak sesuai dengan tempatnya. Paling itu teman-teman. Jadi saya tidak akan ngasih kuncinya. Jadi kalian kalau mau tanya silakan tanya ke saya. Yang jelas ini terkait dengan koreksi ini kalian semua sudah cukup fasih ya, tahu pos-pos mana yang harus dikoreksi. Tetapi tentu kalian harus perhatikan juga beberapa hal terkait dengan bagaimana menempatkan koreksi ini. Jadi sebenarnya untuk koreksi fiskal positif negatif tadi itu memang ada poin-poinnya, ada pos-posnya. Memang ada tempat sampahnya sih ya.
koreksi fiskal positif lainnya sama negatif lainnya. Tetapi ketika ada hal-hal yang memang dia itu masuk ke dalam tidak masuk ke dalam poin-poin utama dalam koreksi fiskal, bisa dimasukkan ke dalam KKP yang sebelum-sebelumnya. Itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan kita diskusi aja. Pak, izin bertanya. Silakan, Lydia. Saya mau bertanya tentang koreksi tadi, Pak. Nah, kalau misalnya koreksinya karena ada temuan baru, itu untuk milih penempatannya di B1 sampai B6 atau B7, B8 itu gimana ya, Pak? Contohnya gimana? Soalnya kayak soal tadi, Pak, yang kelompok 3 yang beda sendiri. Yang persediaan akhir barang rusak. Nah, itu kan Pak, kami buatnya itu kan Pak ke B, kami koreksinya tuh di B7 Pak, karena itu kan merupakan temuan baru dari pemeriksa di soalnya. Maksudnya setelah diperiksa ternyata realisasi barang yang rusak itu hanya 7.500.000. Nah, jadi itu makanya kami masukin di B7 Pak. Ya gini Lydia, karena kenapa saya beri garis bawah terkait persediaan akhir yang rusak itu tadi, karena apa? Karena secara teknis sebenarnya persediaan akhir itu tidak berdiri sendiri. Dia itu digunakan untuk menghitung HPP, gitu ya. Jadi ketika nanti kita pisahkan dia dari komponen HPP, itu nanti akan membuat perhitungannya agak sedikit menyusahkan bagi si pembaca. Ketika dia bilang bahwa ada temuan berupa barang rusak di persediaan akhir itu sebesar sekian, maka dia langsung kita harus update ke bagian yang penghitungan teknis HPP-nya. Jadi karena itu ngefek langsung ke HPP, maka kemudian itu ditaruh di dekatnya lah, itulah istilah yang paling mudahnya lah, taruh di paling dekat dari komponen HPP. Gitu Lydia. Oh baik Pak, berarti kita tuh untuk menentukan koreksinya itu pertama tuh kalau memang ada di SPT baru dimasuk ke koreksi fiskal gitu ya Pak? Iya, kalau memang tadi kan kita kan punya, kayak kita bayangin kita punya SPT PPh Badan, kan di lampiran 2 atau 1 atau 3 saya lupa, itu kan ada kayak poin-poin koreksi fiskal ya, yang tadi saya tunjukkan. Nah itu kan di situ sebenarnya kita bisa memasukkan apakah koreksi di biaya ini itu adalah koreksi yang masuk ke situ atau tidak, seperti itu. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Iya, makasih sama-sama. Nah jadi memang ketika kita tadi punya indeks B2, kalau saya sih memasukkan B2 itu sebagai HPP. Jadi ketika saya masukkan B2 sebagai HPP, artinya semua komponen pengujian HPP itu ada di anaknya, B21, B211, B22 gitu ya. Nah, karena saya memiliki KKP HPP, maka kemudian saya akan membuat KKP anaknya sub KKP-nya yang HPP itu ada pembelian, kemudian ada persediaan akhir, sehingga nanti saya bisa menghitung berapa HPP-nya. Disitulah saya memainkan akun untuk koreksi terkait dengan barang rusak tadi. Itu ya Lydia. Baik Pak. Ya, yang lain silakan. Sama-sama. Yang lain ada? Pak, dikit aja Ya. Pak. Boleh. Kalau uang makan dengan bon itu nggak bisa Pak? Nah, kalau uang makan pakai bon itu tidak bisa dibiayakan. Kenapa? Karena bon itu ada risiko tidak dapat dibuktikan. Jadi ketika kita kemudian katakanlah kita berdinas, kemudian kita kemudian mentraktir tamu, entertain gitu ya, kemudian kita dapat bon itu sebagai seorang pemeriksa kita akan kesulitan untuk membuktikannya. Itulah kenapa saat ini diterapkan di pemerintahan. Sekarang di pemerintahan itu saya PNS gitu, kalau saya dinas kemudian saya makan, saya punya bon itu nggak bisa diklaim. Karena apa? Karena saya sudah punya uang saku. Nah, meskipun uang saku itu sebenarnya adalah uang saku yang bukan penghasilan bagi saya, karena sebagai pengganti di awal ya.
Kalau dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa umumnya yang di daerah di dunia kantor itu dibayarnya secara apa sih, saya lupa, secara lamsam ya, lamsam. Dibayar di awal, kamu mau pakai silakan, enggak sekarang itu uang saku. Tapi kalau yang uang makan dibayar pakai bon itu tidak bisa dikurangkan. Nah, terkait dengan uang saku tadi, ada beberapa perlakuan ya dari teman-teman tadi ya. Ada yang dia memasukkan uang saku itu sebagai penghasilan tadi ya, kalau nggak salah. Nah, itu tolong hati-hati, itu tidak bisa dimasukkan ke penghasilan, karena uang saku itu kan terkait dengan perjalanan dinas. Jadi semua hal yang terkait dengan perjalanan dinas itu bukan merupakan sebuah penghasilan. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam PPh pasal 21 penghitungan. Itu ya. Itu Yusuf. Jadi masuknya Pak, uang saku di bagian mana Pak? Uang saku atau uang makan pakai bon nih? Iya Pak, ini next step. Oh, next step. Oke. Kalau yang uang saku, itu kan berarti dia boleh dikurangkan, dan kalau di bagian koreksi fiskal dia boleh dikurangkan. Karena itu terkait dengan apa namanya? Terkait dengan perjalanan dinas dia. Jadi mirip seperti kalau kita nge-reimburse tiket kereta, nge-reimburse tiket pesawat, itu bisa dikurangkan. Tapi kalau yang uang saku ini kan dia satu paket dengan perjalanan dinas itu ya. Jadi secara biaya dia boleh dikurangkan. Tetapi kemudian secara penghasilan tidak bisa dimasukkan. Jadi kalau kemudian ketika perusahaan mau menghitung PPh 21 untuk karyawannya nih, nah itu kan ada komponen gaji, tunjangan, kemudian ada macam-macam. Nah, kalau dimasukkan uang saku di situ, itu tidak tepat. Karena uang saku itu pada prinsipnya bukan penghasilan, itu adalah sebuah penggantian atas biaya yang keluar dari perjalanan dinas pegawai. Jadi kalau saya pergi ke Kalimantan misalnya, saya diberikan tiket, diberikan uang taksi, diberikan uang harian namanya. Uang sakunya namanya uang harian. Uang harian itu memang diset bukan untuk jadi penghasilan saya sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang diset sebagai biaya saya untuk di sana ketika di Kalimantan. Saya beli makan, saya beli katakanlah beli keperluan untuk saya survive di sana, itu masuk ke dalam biaya itu. Tetapi kalau itu kemudian dikenakan pajak, jadi nggak relevan karena itu sebenarnya sebagai pengganti dari uang yang sudah dikeluarkan oleh saya untuk beraktivitas di Kalimantan. Bukan sesuatu hal yang jadi penghasilan murni saya. Seperti itu. Oke Pak, clear. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Yang lain? Nggak ada? Oke. Pak, izin Ya, bertanya. ya, Del. Ya, bentar Pak. Ya, di nomor yang ini Pak, yang PPh 21. Kurang keras, Del. Bentar Pak. Jadi itu yang di mana sih nih? Yang di indeks yang di indeks C yang PPh 21 nih Pak. Ini kan ada ini gaji sebentar. Nah, di PPh pasal 21 di objek pajak ada pegawai tetap. Itu kan menurut biaya gaji ya, Pak. Nah, di keterangan soalnya itu Pak, dia tuh bilangnya di bagian PPh 21 penghitungan pegawai tetap berasal dari gaji, tunjangan, iuran BPJS dibayar perusahaan, PPh 21 ditanggung perusahaan, dan tunjangan PPh 21 dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tapi bukannya tadi PPh 21 ditanggung perusahaan itu bukan itu Pak, objek pajak. Iya, itu salah itu. Itu salah. Saya juga melihat soal ini tuh agak rancu karena dia menempatkan keterangan ini itu seolah-olah dia tidak melihat adanya PPh 21 ditanggung perusahaan gitu. Bisa aja asumsinya sebenarnya ketika dia mengatakan soal ini mengatakan itu adalah dia ingin bilang bahwa sebenarnya komponen yang di biaya gaji ini tuh ada loh hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aturan perpajakan. Jadi
meskipun sudah sesuai, tetapi kita harus cek lagi, jangan-jangan kesesuaian yang di soal ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, artinya bisa saja ada kesalahan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, suatu saat lihat soal seperti ini, jangan langsung di copy paste gitu ya, jangan langsung dipercaya bahwa ini semuanya benar, karena ada 1-2 hal yang harus kita koreksi, kayak bingkisan, kemudian iuran BPJS di perusahaan, itu suatu hal yang bukan merupakan biaya gitu ya. Jadi harus kita keluarkan dari situ, Del. Nah, terus Pak, berarti kan kita berarti harus ngitung ulang kan Pak PPh 21 terutangnya itu. Nah, tapi kalau di soal yang ini dia pegawai tetapnya itu nggak dikasih tahu Tidak jumlahnya diketahui. berapa, Betul. dan Iya, PTKP-nya itu berapa juga juga kelemahan. nggak diketahui. Betul, iya. Maka kemudian saya bilang bahwa sebenarnya soal ini soal yang masih belum sempurna gitu ya. Makanya ketika ada penghitungan terkait dengan biaya gaji, seharusnya real di lapangannya kita harus cek tuh dari SPT-nya, berapa sih jumlah pegawai yang di atas PTKP, berapa sih rinciannya TK0, K1, K2. Jadi nanti kita bisa hitung realnya itu berapa. Jadi memang betul, jadi sebenarnya ini tidak lengkap. Maka ketika saya bilang sebenarnya angkanya itu tidak mutlak harus sama, karena sebenarnya ini berdasarkan asumsi kalian. Bisa aja kemudian kalian bilang, ini Pak, pegawainya ini ternyata semuanya adalah pegawai yang di bawah PTKP misalnya. Atau pegawai ini yang paling gede cuma si direktur, gitu ya. Nah itu bisa saja seperti itu. Makanya memang di sini tidak ada ketentuan yang fix terkait dengan jawaban yang benar yang mana. Tetapi yang jelas kita harus hitung nih kira-kira asumsinya berapa. Yang paling mendekati paling tadi kita menggunakan pendekatan terkait dengan jasa profesional gitu ya. Karena itu diberikan kepada orang pribadi, maka kita harus hitung tadi kelompok berapa tadi sudah benar, dikalikan 50%, kemudian dikalikan tarif, itu nanti ketemulah angka itu. Tapi angka itu kan memang bukan angka yang seluruhnya mengcover seluruh biaya gaji, karena kita tidak ada informasi berapa jumlah pegawainya, bagaimana statusnya gitu. Seperti itu sih, Del. Baik Pak, terima kasih baik Pak. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada teman-teman, saya tutup di sini ya. Jadi kalian saya harap memang sudah melihat soal ini, kalian sudah memahami dengan baik. Kemudian kalian mempelajari, kalian sudah bagus, sudah banyak hal yang jeli, ini nggak ada, itu nggak ada. Kemudian ini ditempatkan di sini, itu sudah bagus. Cuman tolong perhatikan banget terkait dengan bagaimana menempatkan akun-akunnya. Nah, bisa jadi itu akan menjadi sesuatu yang sulit bagi pembaca KKP untuk mengidentifikasi kira-kira sebenarnya maksudnya pemeriksa itu mau ngoreksi yang mana. Gitu. Jadi seperti tadi contohnya terkait dengan barang rusak, kemudian terkait dengan menempatkan sumbangan atau bingkisan, itu dilihat asal-muasalnya dulu, dia asalnya dari mana. Oh, asalnya bingkisan itu asalnya dari gaji. Berarti kalau dari gaji lebih kuat ke arah natura, gitu ya. Kalau sumbangan udah clear bahwa itu adalah sumbangan, maka masuk ke koreksi sumbangan. Jadi tolong diperhatikan betul dan perlu diperhatikan. Saya tipikal orang yang tidak akan menilai dari hasil akhir. Saya nilai dari mana kalian berpikirnya itu arahnya kemana. Jadi nggak usah khawatir, tolong pelajari aja pos-pos tadi, jangan sampai ada yang nyasar kayak contoh yang kalian tadi paparkan. Baik, terakhir ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, teman-teman terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas presentasinya 2 pertemuan terakhir ini, mudah-mudahan kalian mengambil banyak pelajaran, dan mohon maaf bila ada yang mungkin kurang, ya. Selamat beristirahat, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya.